Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz. Kembali lagi di acara Dunia Kripto bersama A-Market. Seperti biasa, trader semuanya, setiap minggu kami selalu membawakan segmen Dunia Kripto buat rekan trader. Kita akan memprediksikan bagaimana pergerakan Bitcoin selama satu minggu. Informasi-informasi terkini selalu kita berikan, dan analisa yang selalu kita berikan untuk rekan trader supaya setidaknya rekan trader memiliki sedikit masukan terhadap apa yang akan terjadi selama satu minggu ke depan terhadap Bitcoin pergerakan. Dan untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang, rekan trader udah lihat dengan jelas, Bitcoin stabil di tengah drama Donald Trump. Nah, kenapa saya angkat judul ini? Karena kita tahu rekan trader semuanya bahwa semua sangat mengharapkan kepemimpinan Donald Trump ini bisa membuat Bitcoin menuju level tertinggi. Kita tahu sempat Bitcoin dia menuju ke level 109, terutama di saat Donald Trump dilantik menjadi presiden. Tapi perlahan namun pasti pergerakan dari Bitcoin ini kembali mengalami pelemahan, dan kalau kita lihat pelemahan ini sangat luar biasa, dan sampai minggu kemarin Bitcoin itu sudah melemah, ya sempat juga dia melemah sampai level 76.000. Sampai minggu kemarin Bitcoin melemah sampai menembus level 83.084. Kita tahu semuanya rekan trader bahwa apa yang terjadi pada Bitcoin ini tidak lepas dari setiap kebijakan yang diangkat oleh Donald Trump. Kita tahu semenjak Donald Trump menjadi presiden, langkah pertama yang dilakukan oleh Donald Trump adalah perang tarif yang dilakukan oleh Donald Trump, dan impact dari perang tarif ini membuat pasar bergejolak. Pasar-pasar lain bergejolak. Imbas dari perang tarif ini sudah pasti akan memberikan tekanan terhadap dolar Amerika, dan Donald Trump pun juga dengan jelas menyatakan untuk Bank Sentral Amerika, Kepala Bank Sentral Amerika, Gubernur Sentral Bank Amerika, Jerome Powell, untuk agar bisa memangkas suku bunga menjadi level terendah. Karena dengan hal tersebut sesuai dengan pola pergerakan atau kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Donald Trump. Nah, ini juga akan sangat memberikan tekanan yang sangat luar biasa di pasar, terutama pasar Bitcoin. Semenjak kejadian tersebut, kita bisa lihat bahwa Bitcoin perlahan namun pasti mengalami pelemahan. Walaupun kita tahu bahwa insan kripto sangat menaruh harapan yang besar terhadap kepemimpinan Donald Trump. Bitcoin bisa naik sampai level tertinggi karena ada harapan yang dilakukan oleh Donald Trump untuk Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi. Akan tetapi banyak yang bilang bahwa harapan yang dilakukan oleh Donald Trump ini hanya omon-omon rekan trader. Tapi ini kita bisa lihat apa yang dilakukan Donald Trump memang iya. Di statement dia pun juga dia menyatakan bahwa dia sangat konsen terhadap pergerakan kripto. Akan tetapi belum ada satupun kebijakan yang diambil untuk regulasi tersebut. Nah, ini dia. Satu sisi dia bilang bahwa dia akan memang benar-benar akan menjadikan Amerika tuan rumah kripto. Akan menjadikan hal tersebut luar biasa. Cadangan Bitcoin Amerika benar-benar dinaikkan. Tapi di sisi lain, rekan trader, dia belum membuat suatu kebijakan yang memang benar-benar memberikan angin segar terhadap Bitcoin. Nah, ini dia. Ini dia yang menjadi alasan rekan trader bagaimana Bitcoin sedikit mengalami pelemahan. Tapi kalau kita lihat rekan trader, kita lihat banyak sekali yang bilang ya, kalau saya lihat di sini ya, berita-berita yang ada, kita bisa lihat bahwa Bitcoin ini akhir-akhir ini sudah mulai stabil walaupun di tengah drama yang dilalui oleh Donald Trump. Dan kalau kita lihat secara garis besar ya, nah kita bisa lihat bahwa pergerakan Bitcoin ini menurut banyak ahli,
pergerakan Bitcoin di level 73.000 ini sudah merupakan pergerakan yang sangat-sangat minimal. Dan dari sini kita akan lihat tidak tertutup kemungkinan Bitcoin akan mencoba ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dan kalau kita lihat itu sudah menjadi kenyataan rekan trader. Di grafik, kalau rekan trader lihat, di grafik rekan trader lihat bagaimana Bitcoin selama 1 minggu terakhir ini. Kalau rekan trader lihat apa yang saya prediksikan selama 1 minggu, ya saya prediksikan bahwa Bitcoin punya peluang yang sangat besar naik. Dan saya memberikan batasan di antara 85.168 sampai level tertingginya itu di 87.835. Dan apa yang terjadi rekan trader? Ya, mulai hari Kamis minggu lalu, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu pun ini pun juga Bitcoin sudah masuk dalam zona seperti yang telah saya buat rekan trader. Bitcoin 2 hari yang lalu telah mencapai level 88.623. Walaupun hari ini terjadi sedikit koreksi pun juga dan sekarang dia berada di seputaran 86.630, akan tetapi Bitcoin sudah mulai memberikan atau sudah mulai memperlihatkan pergerakan yang akan terjadi. Secara garis besar kita bisa lihat di sini bahwa Bitcoin sudah selama 2 minggu ini memiliki kecenderungan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan analisa saya kemungkinan Bitcoin ini akan mencoba mendobrak untuk masuk ke zona 90.000 rekan trader. Walaupun tantangan yang ada sangat besar. Tantangan yang paling besar adalah apa yang dilakukan oleh Donald Trump masih angin-anginan. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump masih angin-anginan. Ya, tentang masalah tarif dan lain-lain. Tapi ini, kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump, kebijakan tarif ini adalah kebijakan yang temporary. Dan dia akan membuat sampai negara-negara yang kena kebijakan dia itu akan menuruti keinginan dia. Oleh karena itu, sangat wajar apabila Bitcoin untuk sekarang ini masih sedikit terjadi koreksi. Akan tetapi kalau kita lihat dari grafik yang terjadi, Bitcoin punya peluang besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan kita tahu secara garis besar tanda-tanda kestabilan itu sudah mulai. Dan salah satu tanda kestabilan yang ada, ya kita bisa lihat bahwa salah satu tanda kestabilan yang ada dari pergerakan Bitcoin adalah banyak sekali pemain-pemain besar ya yang sudah ya permintaan institusional Bitcoin menunjukkan tanda-tanda untuk kembali melakukan proses pembelian terhadap Bitcoin. Nah, ini dia. Kita lihat di sini berita yang setelah saya ambil di sini, kita bisa lihat bahwa permintaan institusional pada Bitcoin menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Menurut data CoinGlass, ETF Bitcoin Spot mencatat arus masuk bersih sebesar 661,20 juta dolar. Nah, ini dia. Artinya, lembaga institusional Bitcoin ini melihat pergerakan Bitcoin ini dalam jangka panjang. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa ada sedikit fenomena bahwa Bitcoin masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Ya. Selain itu juga kita bisa lihat juga bahwa salah satu data dalam hal ini Security and Exchange Commission ya, pengumuman terbaru dari SEC atau Securities and Exchange Commission Amerika bahwa imbalan penambangan proof of work POW bukanlah sekuritas dapat meningkatkan kepercayaan pada investor Bitcoin. Nah, inilah yang menjadi alasan Bitcoin masih punya peluang naik lebih tinggi lagi. Belum lagi keputusan yang dilakukan oleh The Fed mempertahankan tingkat suku bunga yang tidak berubah dan mempertahankan pemotongan suku bunga untuk tahun ini. Nah, inilah yang menjadi alasan bahwa arus masuk sebesar 661,20 juta dolar dari Exchange Trade Fund Bitcoin Spot telah mendukung pemulihan Bitcoin selama ini.
Ya, jadi secara garis besar institusional Bitcoin ya dan keputusan-keputusan yang diambil oleh the Fed, selain itu juga Security and Exchange Commission, inilah yang menjadi alasan bagaimana Bitcoin perlahan namun pasti sudah mulai ada tanda-tanda untuk kenaikan yang proporsional. Walaupun stabilan yang terjadi memang benar akan dicoba oleh setiap kebijakan yang akan diambil oleh Donald Trump. Tapi tanda-tanda itu sudah mulai terbuka. Secara fundamental tanda-tanda itu udah kelihatan. Oleh karena itu dari sini kita bisa lihat bahwa saya sangat optimis untuk Bitcoin masih punya peluang yang sangat besar naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Nah, bagaimanakah pergerakan Bitcoin ini selama 1 minggu hingga tanggal 2 April nanti? Dalam analisa saya bisa bilang bahwa Bitcoin masih punya peluang yang sangat besar naik ke posisi yang lebih tinggi. Malahan, saya bilang bahwa Bitcoin ini akan mencoba naik sampai level ketinggian maksimum di posisi 92.081 US dollar. Intinya dia akan mencoba naik di level 90.000 dulu. Apabila dia bisa menembus level 90.000, artinya dia akan sampai ke level paling tertinggi di posisi 92.081 US dollar. Satu Bitcoin. Tapi peluang untuk melemah juga sangat besar. Masih tetap ada, segala sesuatu masih tetap ada. Tapi pelemahan yang terjadi, menurut analisa saya, pelemahan yang paling sempurna itu akan terjadi hingga level 81.920. Tapi untuk mencapai hal tersebut dia akan harus bisa melalui level 84.000 rekan trader. Ya, jadi pelemahan masih tetap bisa saja terjadi, walaupun pelemahan itu menurut saya untuk 1 minggu ke depan menurut saya lebih memiliki tendensi bullish yang terjadi, dan bullishnya ini, kenaikan ini, penguatan ini bisa sampai ke level 90.000, tapi dia bisa tercapai tersebut apabila dia mencapai level 90.000. Dan pelemahan yang terjadi bisa sampai ke 81.000. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi, apa yang terjadi pada Bitcoin sudah menandakan kestabilan, fundamental juga mendukung hal tersebut. Kebijakan-kebijakan dari institusional yang ada memberikan angin untuk Bitcoin bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Bagaimanakah selanjutnya rekan trader? Kita akan melihat pergerakan Bitcoin ke depan, tapi saya masih tetap, analis saya menyatakan bahwa Bitcoin punya peluang besar untuk naik ke posisi lebih tinggi lagi, dan arah berikutnya adalah dia akan mencoba menyentuh level 90.000 sebelum dia naik ke posisi yang lebih tinggi lagi dengan acuan ketinggian tertinggi adalah 92.000. Demikianlah dunia kripto kita minggu ini. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Salam Profit Indonesia.